Oke, halo, Assalamualaikum. Apakah suara aku terdengar? Waalaikumsalam, Kak. Oke, halo Amira. Gimana kabarnya hari ini? Hmm, Baik-baik saja. Alhamdulillah, kita udah lama ya nggak ketemu. Berapa lama tuh? Masih ingat nggak? Tahun. Ya, setahun deh. Satu tahun nggak ketemu sama Kak Salsa tuh. Ya, 2025 terakhir, sekarang 2025. Oke, gimana Amira? Udah siap untuk belajar malam ini? Siap-siap aja. Harus siap ya. Di kelas Hmm, udah belajar. Udah. Oke. Gimana, dikasih soal lagi atau gimana tuh? Belum kasih soal. Baru pengenalan sama cara pengerjaan. Baru pengenalan sama cara pengerjaan. Berarti apa? Udah metode apa tuh yang dipakai? Eliminasi. Eliminasi. Oke. Katanya SPLTV. Katanya itu berapa kali pertemuan? Disebutin nggak sama gurunya? Berapa ya? Enggak. Saya punya put pencet kali macam Ya, mana ini? baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa di dalam hati dimulai. Macam mana ini? Hmm. Oke, karena setahun nih kita tidak bertemu, mau cek and recheck dulu nih mengenai perkalian, penjumlahan, dan pengurangan. Oke, udah siap? Siap. Oke, 8 kali 9, 72, 72 ditambah 8. 80, Oke, 80 dibagi 4, 20, 20 dikali 9. 180. Oke, 180 dibagi sama 6. Hah? 180 dibagi 6. 30, Oke, 30 dibagi 2, 15, 15 dikali 4. 60, 60 dikali sama 5, 300. 300 Eh, di, iya betul, 300. 300 dikurang 158. 100. 300 dikurangi. 158. 300 Kenapa, dikurang Kak? Nggak kedengeran? 300 dikurang 158. Kedengeran nggak? 300 dikurang, 142. oke, 142. 142 dibagi 2. 71. Oke, 71 dikurang sama 8. 63. Oke, 63 dibagi sama 9. 7. Oke, 7 dikali 7, 49. akar dari 36. 6. Akar dari 25. 5. Oke, 5 dikali sama 60. 300. 300 dibagi sama 2. 150. 150 dikurang 147. 3. 3 dikali 9. 27. 27 dikali 4. 90. Bukan. 108. Oke, betul. 108 dibagi 2.
54. Oke, 54 dibagi 2. 27. Oke, 27 dikali 3. 70. Bukan. 81. Oke, 81 dikali sama 5. 100. 100. 400. Hmm? 408. 80. 405. Nah, betul, 405. 405 dikurang sama 358. Tadi apa, Kak? 405 dikurang sama 358. 47. Oke, 47 dikali 2. 94. Oke, 94 dibagi sama, ditambah 6. 100. Akar dari 100. 10. Ya, akar dari 81. 9. 9 dibagi 0. 0. 9. Bagi ya. Kan, 9 dibagi 0. Masih ingat nggak? Tidak terdefinisi. Betul, tidak terdefinisi. Kalau 0 dibagi 9, Tidak terdefinisi. kebalik. Oh, balik. 0. 0. Jadi, 0 dibagi angka berapapun atau huruf apapun, itu jawabannya 0. Kalau ada angka atau huruf dibagi 0, itu jawabannya tidak terdefinisi. Oke? Oke. Kalau ada 5 pangkat 0, jawabannya apa? 1. Oke, kalau ada A pangkat 0, 1. kalau 5 pangkat, sorry, 9 pangkat 0 ditambah 10 pangkat 0. 2. Kenapa 2 jawaban? Karena 9 pangkat 0, 1. 10 pangkat 0, 1. 1 tambah 1, 2. Oke, good. Oke, aman ya. Berarti harus diingat ya, apapun yang dipangkatin 0, itu hasilnya 1. Mau itu huruf maupun itu angka. Dan yang tadi jangan sampai kebalik. Kalau ada angka dibagi sama 0, itu jawabannya tidak terdefinisi. Kalau ada 0 dibagi sama 0, itu jawabannya 0. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai sistem persamaan linear tiga variabel. Kenapa dinamai sebagai sistem persamaan linear tiga variabel? Tahu nggak? Kenapa dinamainya itu sistem persamaan linear tiga variabel? Karena ada 3 variabel. Ya, betul. Karena itu mengandung tiga variabel. Variabelnya biasanya kalau dalam SPL TEFI, yaitu ada X, Y, sama Z. Biasanya itu ya bentuk standarnya, biasanya ada X, Y, sama Z. Kadang ya dalam bentuk lain juga. Nah, di SMA ini belajarnya yaitu mengenai sistem persamaan linear tiga variabel. Berbeda dengan ketika kita SMP. Ketika kita SMP itu belajarnya mengenai sistem persamaan linear dua variabel. Itu nggak jauh beda ya, sama ada metode substitusi, ada metode eliminasinya juga, dan ada metode campuran. Tuh, yang paling mudah itu ada di SPLDP, yaitu dua variabel yang udah dibahas ketika SMP. Nah, sama urutannya ada yang namanya koefisien, ada yang namanya konstanta. Kalau ada yang kayak gini nih, 3x plus 2y plus 4z plus 5 sama dengan 0. Ini masuk SPLTP atau enggak? Termasuk Kenapa termasuk? karena ada 3 variabel yaitu X, Y, dan Z. Oke. Berarti ini 5-nya di sini ini sebagai apa dia?
5 yang sendirian tanpa variabel? Oh, enggak, yang sendirian nih, yang single-single ini apa nih namanya? Lupa. Nah ini nih ada di sini, konstanta. Yang tidak memuat variabel itu namanya konstan. Kalau 3, 2 sama 4 itu namanya apa? 3, 2 sama 4. Koefisien. Namanya koefisien. Oke. Nah ini tuh biasanya sistem persamaan itu ada sampai berapa variabel. Nah itu tuh banyak. Tapi karena kita ada tingkat di tingkat 3 atau di SMA, itu hanya sampai 3 variabel. Kalau misalkan Amira mau ngelanjutin jurusan matematika, itu sampai beberapa variabel ya. Tentunya banyak. Tapi kalau yang dipelajari dari SD sampai SMA itu hanya sampai 3 variabel. Kecuali kalau mau lanjut ke jurusan matematika. Itu baru nanti kita pelajarin mengenai banyak variabel. Nah, contohnya tuh ada ini nih. Contohnya ada X plus Y min Z sama dengan 2. Kemudian 2X plus Y plus Z sama dengan 6. X plus 2Y plus Z sama dengan Y. Oke, yang pertama, karena tadi Amira udah belajar mengenai penyelesaian metode eliminasi, jadi kita coba menggunakan metode eliminasi. X plus Y min Z sama dengan 2. 2X plus Y plus Z sama dengan 6. Yang ini tuh yang pertama, ini kita tulis persamaan 1, ini persamaan 2, dan yang ini persamaan 3. Oke, di sini Amira mau mengeliminasi apa nih di sini? Eliminasi Z. Oke, kita eliminasi Z. Berarti harus gimana kalau misalkan mengeliminasi Z? Atasnya dikali 2. Enggak, kalau ini bisa langsung nih. Ini ditambah ya. Hmm, Ditambah. Jadinya gimana? 3X Ini 3X ditambah 2Y sama dengan 6. 8. berapa? Oke, ini masuk lagi nih, ini namanya persamaan 4. Terus ada lagi gak yang mau dieliminasi? Ini mengeliminasi Z. Ayo, Satu gimana? dan 3. Oke, mengeliminasi apa ini? Z juga. X. Oke, mau mengeliminasi X. X plus Y min Z sama dengan 2. Kemudian X plus 2Y plus Z sama dengan 5. Oke, ini kita samain aja dulu ya, eliminasi Z. Kalau mengeliminasi Z ditambah atau dikurang? Ditambah Ya, ditambah. Jadi, 2X tambah 3Y sama dengan 7. sama dengan 7. Ini persamaan 5. Nah, setelah itu Amira mau ngelakuin apa lagi nih kira-kira? Karena ini kita belum ketemu ya, X-nya berapa, Y-nya berapa, dan Z-nya berapa. Nanti kita samain apakah benar X-nya 2, Y-nya 1, dan Z-nya itu 1. Nih, udah ada 5 persamaan sekarang. Ada yang mau dieliminasi lagi enggak? Ada enggak mau eliminasi apa? Persamaan 4 dan 5. Persamaan 5 dan 2. Persamaan 5 dan 2. Kenapa memilih persamaan 5 dan 2? Soalnya dua-duanya ada 2X. Dua-duanya ada 2.
Oke, sebelum ke sana bisa dilihat karena ini sama nih, ada persamaan 4 dan persamaan 5. Ini kita bisa eliminasi salah satu. Jadi kita nanti bisa menemukan nilai X ataupun nilai Y. Jadi kita nanti bisa substitusi. Jadi sini kita eliminasi Y. Persamaan 4 dan 5. Berarti kan 3X plus 2Y sama dengan 8. Kemudian 2X plus 3Y sama dengan 7. Karena kita mau mengeliminasi Y, berarti ini dikali apa yang atas dan yang bawah dikali berapa? Yang di atas dikali 3, yang di bawah kali 2. Terus gimana kalau kayak gitu? Persamaan 4 jadi 9X ditambah 6Y sama dengan 24. Oke, terus Yang bawahnya jadi 4X ditambah 6Y sama dengan 28. 28. Ditambah atau dikurangi? Kurang Oke, kita kurang. 9X dikurang 4X, 5X ke 5X. Yang ini sama dengan min 4. min 4. Ini X-nya berapa nih? X-nya min 4/5. 4. Oke, di sini dilihat ya. Ternyata beda ya. Kalau di sini X-nya itu sama dengan 2. Jadi kita nggak tahu nih yang benar yang mana. Oke. Kalau misalkan kalau udah salah satu nemu biasanya Amira di gimana? Dimasukkan, Kata lain dimasukkan apa? dicari lagi. Kata lain dimasukkan. Apa kata matematikanya? Substitusi. Nah, betul di substitusi. Oke, kita taruh dulu aja yang ini ya. Karena ternyata ini beda nih. X-nya itu di sini tuh min 4 per 5. Kalau di sini jawabannya itu X sama dengan 2 dan Y-nya itu 1 dan Z-nya itu 1. Berarti ini kayak masih salah nih. Kita diamin dulu. Nanti kita pindah ke yang tadi. Ini persamaan 4 udah ngeeliminasi Z. Persamaan 5 udah ngeeliminasi Z juga. Nah, sekarang kita bisa pilih yaitu persamaan 2 dan 3 untuk mengeliminasi apa? 2X plus Y plus Z 6. Kemudian X plus 2Y plus Z sama dengan 5. Kira-kira Amira mau mengeliminasi apa nih di sini? Dari persamaan 2 dan 3. Y. Kita eliminasi Y. Dengan cara gimana? Atas dikali 2, bawah sama. Atas dikali 2 berarti yang bawah dikali. 1. Oke, jadi ininya berapa? Jadi 4X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 12. 2Z sama dengan 12. Terus yang ininya X plus X 2Y. tambah 2Y tambah Z sama dengan 5. Oke, terus di gimana? Dikurang Oke, dikurang 4X dikurang X. 3X 3X. Terus dikurang 2Z berarti ditambah 1Z tambah Z. Kemudian sama dengan 7. sama dengan 7. Oke, kita udah menemukannya ini. 3X plus Y sama dengan 7.
Persamaan 5, persamaan yang ini, dan persamaan yang ini. Oke, kira-kira setelah ini mau di gimana ini? X-nya disubstitusi. Oke, mau disubstitusiin, mau dicoba disubstitusiin. Oke, kalau mau dicoba disubstitusiin, masukin ke yang ini, persamaan yang ini. Ya, Oke, berarti 3, X-nya diganti min 4 per 5 ditambah Z sama dengan 7. Oke, berapa nih? Masih ingat? Kalau pecahan, cara ngaliinnya gimana? kali silang. Eh, Enggak, atas kalau kali perkalian atas, kali. bawah kali bawah. Oke, karena ini tuh tiganya sendirian ya. Kalau tiga sendirian berarti dia 3/1. Artinya kita kaliin aja 3 dikali negatif 4. Berapa? Negatif 12 per Negatif 5. 5 tambah Z sama dengan 7. Ya, karena kita mau cari Z aja, berarti 7 dibagi 5, 7 kali 5 kenapa per dikali ini? 12. Bentar, karena di sini kan operasinya operasi di ruas sebelah kiri dilihat. Di ruas sebelah kiri itu ternyata penjumlahan. Oh iya, Kalau pindah berarti 7 ditambah 12 per 5. itu 12 per 5. Jadi Z-nya berapa? 45 ditambah 12. 5 dikali 7 berapa? Kali 7, 45. 45 itu 5 dikali 9. Kalau Oh, 5 dikali 7 berapa? 35, 35. 3, 5. 35 ditambah 12 dibagi 5 berapa? 47 per 5. 27 per 5. Yang pertama kita nemu X segini dan Z-nya ini segini. Kalau udah nemu semuanya nih, udah nemu X sama Z. Kira-kira harus digimanain lagi nih? Kita mau cari X-nya. Kita mau cari apa? Kita cari Y. Y. Masukin substitusi ke persamaan 1. Oke, persamaan 1. Berarti X plus Y min Z sama dengan 2. Oke, kita ganti X min 4 per 5. Z-nya itu 47 per 5. Sama dengan 2. Oke, ini bisa diselesain dulu nih yang ini. Kan ya Y yang mau disubstitusi. Eh, oh iya. Oh iya, sorry, sorry. Kita balik aja deh. Y plus X. Yang sebelah kiri ini bisa diselesain dulu nih. Karena penyebutnya udah sama, yaitu 5. Jadi Y 4 minus 47. Berapa? Itu ya, tadi keluar karena dari keluar lagi. Hmm. Yang tadi itu kan 4 dikurang plus 4 per 5 dikurang 47 per 5. 4 per 5-nya min kan? Oh iya, min ya. Oke.
Jadinya yang ini berarti Y dikurang. Oke, jadi harus gimana nih? Kalau yang ini udah sama penyebutnya. Dikurangin. Jadinya gimana? Y Y min mm, 51/5. 51/5 dengan 2. Jadi Y-nya Pindah ruas, jadi Y sama dengan 2 ditambah 51/5. 1/5. Oke, jadi hasilnya Y Y sama dengan 10 tambah 51/5. 10 tambah 51/5. Y sama dengan 61/5. 61/5. Oke, jadi Y-nya itu 61/5, X-nya itu -4/5, dan Z-nya itu 47/5. Berarti himpunan penyelesaian yang ini itu salah. Oke, bisa dipahami, aman? Aman. Oke, ini kameranya kemana, Amira? Boleh dinyalakan? Oke. Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi harus bertahap. Nah, kalau misalkan SPL TEPI, itu tuh kelihatan. Jadi sistem persamaan linear, kalau misalkan kita ngerjain sendiri dengan kita mencontek, itu ketahuan banget. Karena tiap orang tuh beda-beda. Ada yang pertama itu persamaan pertama dulu sama yang ketiga, eliminasi dulu, ada yang substitusi dulu, ada juga bahkan yang dia tuh eliminasi seluruhnya gitu, nggak ada yang substitusinya. Itu tuh ada. Jadi harus hati-hati ya. Jadi jangan mencontek kuncinya. Karena setiap teman itu pasti berbeda. Jadi ketahuan sama gurunya. Oh ini mah nyontek nih pakai tiplok. Karena dalam SPLT itu beda-beda orang-orang itu caranya. Ada yang substitusi dua-duanya. Tapi yang lebih akurat itu tuh menggunakan metode campuran. Ingat ya, kalau misalkan menyelesaikan sistem persamaan linear tiga variabel, yang akurat itu menyelesaikan dengan dua metode, yaitu eliminasi dan substitusi. Itu yang paling akurat. Jadi jangan diambil salah satu aja. Jadi ambilnya yang metode campur, yaitu eliminasi terlebih dahulu baru substitusi. Nah, kalau substitusi itu yang kayak gimana ya? Substitusi itu ya itu, kayak kita masukin ke persamaan-persamaannya. Kayak di sini kan X plus Y plus Z sama dengan 6. Nah, kalau mau disubstitusiin ke persamaan yang lain, berarti kita harus ubah dulu yang dengan metode pindah ruas. X-nya berarti 6 dikurang Y dikurang Z. Jadi ketemunya ini. Ini baru bisa disubstitusiin ke persamaan yang kedua ataupun persamaan yang ketiga. Nah, biasanya metode substitusi itu membutuhkan waktu yang lebih. Jadi cara amannya Amira bisa mengerjakan dengan cara eliminasi dua-duanya atau campuran. Substitusi itu biasanya kurang akurat sih. Kalau misalkan dua-duanya metode substitusi. Bisa dipahami aman? Aman, Kak. Oke. Itu contoh metode substitusi, ini contoh metode eliminasi. Nah, ini yang dimaksud dengan metode gabungan atau campuran. Gabungan atau campuran. Jadi, ada yang dieliminasi dan ada juga yang disubstitusi. Nah, sekarang kita coba bareng-bareng deh kerjain yang nomor 1. Nah, persamaan 1, persamaan 2. Saya bantu isi, tapi Amira juga yang mengerjakan. Jadi saya yang menulis, Amira yang ini. Kira-kira harus gimana? Persamaan 1/3. Oke, digimanain persamaan 1/3. Persamaan 1 dikurang persamaan 3. Oke, persamaan 1 dan 3 mau eliminasi apa ini tuh? Persamaan 1 di
Iya, dikurang persamaan 3. Berarti mau eliminasi X. Y juga bisa. Kan Y ini, aja deh. oke, kalau mau ini berarti, Tuh Z aja bisa ini. oke, kalau Z berarti gimana nih? Ditambah, Kak. Oke, betul ditambah. Jadi yang ininya, 2X tambah 3Y sama dengan 8. oke, terus setelah ini, Persamaan, 1 dan 2 mau coba. iya. Oke, bersama 1 dan 2. Berarti 2X min Y plus Z sama dengan 7. Sorry, bersama satu ini. X plus Y plus Z sama dengan 6. 2X min Y plus Z sama dengan 7. Di gimana nih? Ditambah. Ditambah. Oke. Jadi gimana? 3X ditambah 2Z sama dengan Mhm. eh, 14. Mhm. 13. Oke, 13. Setelah itu gimana? Merasa pusing nggak kalau kayak gini? Atau mau sama-sama eliminasi kayak persamaan yang pertama? Kita, yang pertama ini kita mengeliminasi Z. Kuncinya, kalau ingin jadi dua variabel, yang ini juga kita sama-sama harus mengeliminasi Z. Nah, kuncinya kayak gitu. Berarti 1 dan 2 eliminasi Z. Hmm. Berarti dikurang. Oke, betul dikurang. Berarti min X ditambah 2Y Ditambah 2Y. sama dengan min 1. Hmm, satu. Oke, kalau misalkan ininya min, kalau mau jadi positif, tahu nggak gimana caranya? Dikali min 1. Dikali min satu, jadinya X min 2Y sama dengan 1. minus satu. Oke, ini udah sama, udah sama. Terus setelah itu gimana lagi nih? Ini berarti first Persamaan 4 dan 5. di gimana ya? Dieliminasi. Mau eliminasi apa? Eliminasi X. Mau eliminasi. Oke, kalau mau eliminasi X berarti Di, yang persamaan 5 dikali 2, persamaan 4 dikali 1. ini dikali satu, ini dikali dua. 2. Jadi 2X plus 3. 2X tambah 3Y sama dengan 8. Bawahnya 2X min 4Y sama dengan 2. Oke, Lalu dikurang. oke, kita kurang. Berarti 7Y sama dengan 10. 7Y sama dengan 10. Oke, berarti Y-nya Sama dengan 10. 10 dibagi 7. oke, 10 dibagi 7. Kemudian gimana lagi nih? Substitusi ke persamaan. Persamaan 5. Substitusi ke persamaan 5.
Oke, itu I, X min X min 2Y sama dengan 1. 2Y sama dengan 1. Oke, berarti X min X sama dengan min 10/7 sama dengan 1. 2 dikali, jadinya X min X min 10/7 sama dengan 1. dikali 2 dulu kan. Oh iya, Hmm, X min 20/7 sama dengan 1. Oke, terus X sama dengan 1 ditambah 20/7. berapa? X sama dengan 27/7. 27 per 7. Oke, ini udah nemu. X-nya ini segini, Y-nya segini. Terus habis itu gimana ya? Z. Kita cari Z. Substitusi ke persamaan 1. Oke, berarti X plus Y plus Z sama dengan 6. 27/7 ditambah 10/7 tambah Z sama dengan 6. Jadi yang ini Sama dengan 37/7. Z 6. berarti Z-nya sama dengan Z sama dengan 6 dikurang 37. berapa tuh? Z kan 56 dikurang 37 Per 7. per 7. Z sama dengan 19/7. 19 per 7. Oke, aman? Aman gak nih? Ini 10 tambah 27, 37. 37 tambah 19. Adalah 37 tambah 19. 56. 56 bagi 7. Oke. 56 kurang. Oke, betul. 19 per 7. Oke, ada yang mau ditanya Kak, dulu? Ada yang mau ditanya dulu nggak? Aman nggak? betul gak Kak? Oke, kalau misalkan untuk membuktikan ya tinggal ditambahin aja. Apakah benar nggak jawabannya itu X plus Y plus Z itu jawabannya 6. Kalau 15 tambah 27. 46 tambah 10 56 dibagi 7. 56 bagi 7 berapa? 8. 8 ya, berarti itu masih salah tuh. Coba dulu di bagian mana tuh yang salah? Baik, baik. Kalau mau dibagi 7, 42 dong. Harusnya 42. Ini kayaknya ada yang salah nih. Disebut apa tuh? Ini benar 10 per 7.
Hmm. Harusnya sih bener ya. Iya. Coba dicek lagi deh. Ini X. Kalau misalkan nih yang ini gak kita ubah, tapi tetap ini sama aja sih. Jadi ini min 2X plus 4 Y min 2X plus 4Y min 2 tidak sama. Jadinya Y-nya berapa? Apa? Kalau ininya gak kita ubah ke kayak gini, jadi tetap yang atas nih, yang ini. Kan jadinya negatif 2X plus 4Y sama dengan negatif Oh. 2. Mm-mm. Nah, kita Sama dengan 7Y sama dengan 6. pakai 6Y-nya sama Y dengan sama dengan 6/7. 6/7. Oke, kita ubah ya, cobain sama ini. Apakah hasilnya sama atau enggak? 2 dikali 6 di 12 berarti ini berapa? 1 ditambah 12 per 7. 21/7. Sama Ini, dengan 3. ini 19. 19 per, Iya, iya. 19/7. ya 19 per 7. Sama. Sama hasilnya. Cobain deh. X-nya itu 19 per 7 tambah 6 per 7. 19 tambah 6 dapat 25 sama dengan 6 min 25. itu apa? 56. 7 kali 6. 56. 7 kali Ya. 6. 7 kali 6 56. Berapa? 42. Betul 42. 42 dikurang 25 berapa tuh? 17/7. 17. Tujuh. Nah, sekarang kita jumlahin deh. Kita udah nemu ZX-nya. X-nya itu tadi 19 per 7 ditambah Tambah 6/7 ditambah 17/7. kayak berapa tuh jawabannya? 19 ditambah 16, 7. 25, 25. 4/2, 42. Bisa. 42 per 7. 42 7. per 7 jawabannya 6 bukan? 6. Nah, itu berarti jadi salahnya yang tadi ya. Berarti nggak usah dikaliin ke positif. Jadi tetap dia bernilainya negatif. Oke, aman? Bisa dipahami? Bisa. Oke, kita lanjut mengerjakan yang nomor 2. Karena soal yang apa sih materi ini tuh harus banyak-banyak mengerjakan soal. Oke, ini soal yang nomor 2 mau gimana? Persamaan 1 dan 2. Oke, persamaan 1 dan 2.
Dia pindah ke atas. Satu dan dua. Di gimana ini? 2x tambah y min z sama dengan 3. X min y tambah 2z sama dengan 4. Ditambah Oke, karena mau eliminasi apa? y. Berarti jawabannya 3x ditambah z sama dengan 7. ditambah Z sama dengan 7. Oke, terus satu dan dua ya. Terus mau persamaan berapa sama berapa lagi? Harus sama dulu nih, harus berurutan. Karena kita yang pertama Persamaan 2 dan 3. ya, persamaan 2 dan 3 harus sama-sama kita mengeliminasi apa nih? Y. Nah, kita harus sama-sama mengeliminasi ya. 4, 3x plus 2y plus z sama dengan 10. Oke, ini gimana nih? Eh, Persamaan 2 dikali 2, persamaan 3 dikali 1. Jadi Ini kali 2, ini kali 1, jadi 2x min 2y ditambah 4z ditambah itu ya tambah 2 4z ya, sama dengan sama dengan 8. terus 3y ditambah 2y ditambah z sama dengan 10. tambah Z sama dengan 10. Terus setelah itu gimana nih? Ditambah Jadi ditambah berarti jadi 5x ditambah 5z sama dengan 18. 8. Oke, setelah itu udah ada jadi dua variabel nih. Ini dua variabel, ini juga dua variabel. Oke, mau di gimana ini? Dieliminasi. Oke, kita eliminasi. Ini 4, ini 5. 3x plus Z sama dengan 7. 5x plus 5z sama dengan 18. Oke, mau Berarti, mengeliminasi. eliminasi zi. Berarti di Oke, atasnya kali 5, di bawahnya 1. oke. Terus Z 3 kali 5, 15x ditambah 5z sama dengan 35. 30 dulu. Bawahnya 5x tambah 5z sama dengan 18 dikurang. Oke, kita kurang. Sama dengan 10x Mhm. sama dengan Bentar, sama dengan 17. 7 ya. Jadi X-nya berapa? X sama dengan 17 per 10. 17%. Oke. Setelah ini gimana? Berarti disubstitusi ke persamaan Persamaan berapa? persamaan 4. Oke. Berarti 3X plus Z sama dengan 7. 3, X-nya ganti 17 per 10 ditambah Z sama dengan 7. Yang ininya berapa? 51 per 10 Oke, 51 per 10 ditambah ditambah Z sama dengan 7. Berarti Z sama dengan 7 min 51 per 10. 1 per 10. Jadi Z-nya berapa? Sorry, Kan belum ini ya. belum itu. Jadinya 70 min 51 per 10.
Jadi berapa nih? 19/10. 19 per 10. Oke, Z-nya segitu. Tinggal Berarti disubstitusiin ke persamaan 2. Eh, kan ini XZ. mau yang persamaan apa nih? Satu, dua, tiga. Hmm, nyari berarti satu aja. Boleh ke satu aja. Berarti 2X plus Y Tambahnya min Z. min Z sama dengan 3. 2 dikali 17 per 10. Ditambah Y dikurang 19/10. Oke, sama 3. Nah, ini yang berapa? 34/10 ditambah Y min 19/10. Ini min 19 per Sama dengan 3. berapa nih? 34 dikurang 19 dulu. 15. Oke, 10 berarti tambah Y sama dengan 3. Y positif berarti kan ya? Berarti Y-nya Y apa? sama dengan 3 min 15/10. Berarti 30 min 15/10. Berarti Y sama dengan 15/10. Sama dengan 15. Oke, udah ketemu nih. Ada X, ada Z, ada juga Y. Nah, langkah terakhir untuk memvalidasi apakah ini benar atau salah, kita masukin ke persamaan yang mana deh? Pilih satu, dua, atau tiga. 2. Oke, kita kedua. X min Y plus 2Z sama dengan 4. X-nya yaitu berapa tadi? 17 X-nya 17/10 dikurang min 15/10 15 per 10 ditambah 2 kali 19/10. sama dengan 4. Tadi itu X-nya 17. Oke. Oke, 17 dikurang 15 berapa? 7. 2. Oke, 2 per 10. 10. Ini 2 dikali 19, 2 kali 19. 38. 38 per 10 10. Sama dengan sama 4. dengan 40/10. Oke, 40 per 10. Sama dengan berarti benar ya? 4. Ruas kiri sama ruas. Oke. Nah, gitu ya caranya. Yang pertama, harus kita eliminasi dulu. Ketika eliminasi persamaan satu dan 2 dan menghasilkan dua variabel. Ini kan namanya dua variabel. Nah, yang satunya lagi juga harus kita eliminasiin agar menghasilkan dua variabel. Nah, ini cara cepatnya kayak gini. Kalau mau cara lama, ya Amira kerjain aja substitusi itu. Substitusi semuanya. Kalau misalkan mau cara yang lama. Tapi karena biasanya ini masuknya ke ujian ya. Ujian itu kan Iya, yang harus cepat ya, harus cepat. Nah, menggunakanlah metode ini. Ini yang paling cepat. Bisa dipahami, aman? kan Kak. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Enggak. Oke. Nah, selain itu, di nanti hari Senin ya kita ketemunya lagi. Karena hari Kamis katanya Amira mau kemana? Mau kemana? Hari Kamis Amira? Oh iya, ada izin. Hmm. Oke, jadinya dipindah ke hari Senin ya. Oke. Dan nanti
kita belajar lagi SQL tadi, tapi ada menggunakan metode matriks. Ada cara lain, itu menggunakan metode matriks. Oke, alhamdulillah untuk pertemuan kali ini kita telah selesai. Terima kasih ya Amira udah hadir dan kembali lagi belajar gitu ya di Algonova dan minggu depan kita ketemu lagi di kelas. Oke Amira, terima kasih. Selamat malam, selamat istirahat. Salam, Bye-bye. Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.